Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada shalom umat Tuhan. Saya belum dengar dari 2000 orang di tempat. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Selamat hari Pentakosta di mana roh Tuhan dicurahkan, roh kudus dicurahkan atas setiap kita. Mari sapa kiri dan kananmu, katakan selamat hari Pentakosta. Puji nama Tuhan. Dan berapa banyak yang bersyukur Tuhan memberikan rohnya, kuasanya bagi setiap kita sampai hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Betapa kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan yang membawa kami tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan hari ini kami merayakan hari Pentakosta, di mana roh Tuhan dicurahkan. Roh Kudus yang manis dicurahkan atas setiap kita. Dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, kami butuh Engkau, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Bapa sepanjang ibadah di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Woo! Let's go! Tepuk tangan sama-sama di atas kepala Duta Injil. We celebrate His love. Come on. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalam
Yang mau melompat untuk Tuhan, let's go. Yeah, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Say, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu, ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Rohnya dicurahkan, kita semua berjalan dalam kuasa-Nya. Hey, come on. Tepuk tangan sama-sama. Choir sorakan haleluya. Woo, let's go. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya.
tepuk tangan sama-sama di atas kepala semuanya yuk. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala. Say, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang terus mau melayani Tuhan, mari tepuk tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tangankan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari tanpa tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah semua. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggapkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan. Come on. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan choir. Biarlah rohmu, come on. Amen. Biarlah rohmu menyala-nyala. Let's sing it one more time. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Say, biarlah rohmu menyala-nyala. Bilang kiri kanan, biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kesempatan dan kuasa yang berasal daripada Tuhan, yang memampukan kami sampai hari ini berdiri dan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan Yesus sertai. Di dalam nama Yesus, mari yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku
Syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya rindu jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir. Oh, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Roh Kudus, Kau hadir. Masih jemaat Tuhan sendiri katakan, ku buka hati.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus mengalir di sini, kami perlu Engkau mengalir. Roh Kudus, kami butuh Engkau, kami rindu Engkau Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir penuhi tempat ini, mengalir penuhi hati kami. Mari setiap kita datang menyembah Dia, mari angkat suaramu, mari bawa penyembahanmu, mari buka hatimu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau Allah Roh Kudus. Kubarala nama hanayana lana maya se.
percaya Roh Kudus ada di tempat ini saat ini. Angkat tanganmu. Siapa yang membutuhkan dia saatnya? Dia itu, he is a person. Dia bukan objek, dia bukan subjek. He is a person. Siapa yang membutuhkan dia, angkat tanganmu. Bicara sesuatu. Bicara sesuatu yang Anda bisa bahasa roh. Kalau Anda gak bisa bahasa roh, gak usah paksakan. Roh Kudus itu adalah person yang lembut sekali. Somebody yang hunger akan dia. Katakan sesuatu. I need you more than anything. Holy Spirit, aku membutuhkan Engkau saat ini. Aku membutuhkan Engkau, Tuhan. Engkau Allah Tritunggal. Dunia sedang mengalami satu kesulitan yang sangat. Tetapi Engkau mengirim seorang pribadi penolong yang tidak diberikan oleh dunia ini. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, mari berikan waktu kepada dia 2-3 menit, tenang. Berikan satu song music yang mau menyanyi dalam roh. Oh, mari ucapkan sesuatu. Oh, mendengar suara dia lebih penting daripada mendengar suara manusia. Oh, katakan I need you more than anything, Lord. We need you more than anything, Lord. Fill me, Lord, with the Holy Spirit. Lord, yes, terus nikmati hadirat Tuhan. Nikmatilah hadirat Tuhan. Biarlah rasakan sekinah gloriawan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bukan karena pengertian, otak kami terlalu terbatas Tuhan. Sangat terbatas. Gelombang depresi akan datang. Gelombang kesulitan akan datang. Gelombang mental illness akan datang. Tetapi justru itu gelombang kemuliaan akan dinyatakan. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan itu janji Tuhan. Tetapi Tuhan akan berjanji bahwa Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran. Itu sesuai dengan nubuatan kitab Yoel. Dan ini bukan sekedar memperingati hari Pentakosta. No, ini janjimu kepada setiap kami Tuhan. Janjimu kepada setiap kami. Dan kami sebagai orang percayamu, kami tidak akan tanggung-tanggung Tuhan. Day after day Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami semua. Berbicara kepada setiap kami, berikan pengertian melalui firman-Mu Tuhan, melalui mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Semua karena kemuliaan, semuanya karena by grace, semuanya karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena Engkau. It's all about you Lord. Semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman. Di dalam nama Yesus. Yang siap katakan
Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Hari ini hari Pentakosta. Pentakosta itu di dalam perjanjian lama Bapak Ibu ketika Taurat diberikan. 2 loh batu. Wah itu serem banget, itu tanggung jawab. Tanggung jawabnya berat banget ya. Super berat, coba bayangin. Tetapi justru ketika perjanjian baru itu adalah hari ke-50. Hari Pentakosta. Wow, itu hari pencurahan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus dicurahkan sesuai janji daripada Tuhan Yesus. Awesome banget. Jadi Holy Spirit itu bukan untuk diperdebatkan. Ya, ini Pentakosta ini bukan doktrinal, bukan denominasi. Salah. Salah banget. Ya, tetapi Holy Spirit is a person. Bisa dikecewakan, bisa ditolak, bisa didukakan. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena dia tidak bergantung. Dirinya dituntun oleh Roh Kudus. Siapa namanya? Charles Templeton. Charles Templeton adalah sahabat karib daripada Billy Graham. Billy Graham seorang penginjil yang terhebat. Gak ada orang yang seperti dia. Tetapi Charles Templeton dia adalah seorang yang lahir sebelum bareng tetapi sebetulnya dia lebih hebat duluan daripada Billy Graham. Dia bikin KKR, dia seorang crusader. Kalau di crusade itu dia bikin tenda 30.000 orang. Kesembuhan terjadi. Wah, sampai dia bikin gerakan namanya Youth for Christ. Hebat gak coba? Sampai dia jadi hamba Tuhan yang beken sekali. Tapi satu saat dia melihat satu majalah magazine, Christian magazine. Dia melihat di majalah itu, sampul majalahnya, ngelihat ada orang Afrika, seorang ibu, gendong anak, kurus kering, bawa batok kelapa. Nah, di batok kelapa ini mengharapkan air, gak ada air, no water, mengharapkan hujan. Dia merenung-renung dari gambar itu. Di mana Tuhan? Mana keadilan? Loh, hamba Tuhan besar loh. Akhirnya, apa yang terjadi? Dia pahit sama Tuhan. Padahal dia merasakan Tuhan. Dia hamba Tuhan besar. Bikin gerakan Youth for Christ. Lalu dia bikin buku. Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Dan dia mencetak buku porno. Dan sampai akhir hidupnya neraka. Sampai seorang wartawati Kristen. Reverence. How about Christ? Bagaimana mengenai Kristusmu? Dia kata, farewell to Christ. Sedih. Kenapa? Kalau kita pakai intelijensia, otak kita. Yuval Noah Harari, seorang profesor Ibrani, seorang profesor Yahudi. Dia ahli AI, dia ngomong begini. Rabi, pendeta, maupun pemimpin agama, Buddhis, Islam, semua teks.
Adanya pendeta karena menerangkan teks, book. Karena jemaat tidak bisa menjabarkan apa yang dia baca. Tapi AI itu 500 kali lebih cerdas daripada otak manusia. Dan AI bisa menerangkan, kalau konsultasi dengan AI, dia punya jutaan jawaban kalau Anda mau konseling sama dia. Karena dia big data ada di dia. Jadi maksudnya begini deh, you nanya apapun dia punya jawaban. Ini ngejebak, hati-hati. Ngejebak. Dia lupa bahwa AI itu gak punya roh. Amin. Kita nih punya Roh Kudus. Nah, jadi kenapa kita ibadah tadi merasakan hadirat Tuhan? Ada namanya tehilah. Itu satu kata, tehilah itu. Tehilah itu berarti artinya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, I will dwell among you. Aku akan hadir di tengah-tengah. Wow, awesome banget. Jadi begitu pentingnya ibadah. Jadi ketika worship, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan ada. Dia bisa lakukan mujizat, whatever you need. Ada satu kepuasan ketika engkau beribadah bersama Tuhan dan engkau merasakan hadirat Tuhan di situ. Jadi tehilah itu engkau bukan sekedar bernyanyi, tetapi para malaikat pun bernyanyi bersama dengan engkau. Wow. Enggak nonton. Tadi choir banyak, kita juga nggak nonton. Kita nggak nonton choir lagi sedang memuji. Apalagi ada juta-juta para malaikat yang nggak kelihatan. Bener nggak? Nah, kita nih harus percaya something yang roh. Karena kita manusia roh. Amin? Kita nih manusia roh. Jadi kita nih ketika ibadah, kita menjiwai bukan hanya nonton. Kita berekspresi dalam ibadah dan mengalami Tuhan. Maka ada kepuasan dalam jiwaku. Nah, inilah yang Daud alami. Jiwaku puas akan Dia. Jadi ketika haus akan Dia kita datang Dia. Aku tidak tahan untuk rindu untuk beribadah kepada Dia. Nah, itu Daud tuh. Nah, jadi kita lihat janji Tuhan kepada murid-muridnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Waktu itu bangsa Israel, orang-orang Yahudi itu dalam tekanan yang luar biasa. Dalam satu kerajaan, sistem kerajaan Romawi. Nah, makanya peristiwa daripada Yesus ketika disalib itu mengerikan. Trauma, jangan macam-macam loh. Jangan macam-macam. Lihat peristiwa Yesus itu tuh ya. Itu ngeri banget gitu kan. Nah, jadi waktu itu gak berani orang mau ngomong, mau gimana gak berani. Mau jadi Kristen aja takut mereka. Ya, apalagi jadi ngaku pengikut Kristus gitu kan. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5, yuk kita baca. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan ada promise, stay in Jerusalem. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Terus ayat 5. Sebab Yohanes Pembaptis
Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan. Siapa yang mau menentang perkataan Yesus? Berani gereja menentang perkataan Yesus. Lalu, Kisah Rasul 1 ayat 8. Dari 500 orang yang melihat Yesus di Bukit Zaitun terangkat ke sorga. Kita nih bersyukur loh, kita biar gimana Indonesia amburadul lah, gini lah, gitulah. Tapi kita nih barulah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Isa Al-Masih dirubah jadi kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur lah. Cuman 14 negara di dunia loh yang dikasih holiday. Bener gak? Singapura aja kagak, Malaysia enggak, Indonesia dikasih libur. Kita malah kiah-kiah long weekend. Sampai Bandung, hurin, benar. Bandung sampai penuh padat. Itu ya, kita nih dikasih hari libur begitu tuh ya. Gitu tuh benar-benar apresiasi, berarti diakui. Itu enggak semata-mata kalau hari libur nasional, men. Enggak semata-mata, ya karena 2 pendeta usul, enggak gitu. Itu tuh pasti ditelusuri, bener enggak, gini. Gimana kalau ada yang komplain, gimana kalau ada yang gini. Nah, berarti kebenarannya bener enggak? Nah, gitu kan. Nah, jadi hari kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu setelah itu 50 hari itu today. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, jadi hari ini itu kalau kita lihat tepatnya tahun 33. Tahun 33 gereja lahir. Jadi ulang tahun gereja hari ini 2026. Enggak. 2000 kok jadi lupa sih. 1994 tahun. Kok saya bisa tahu? Ada AI, man. AI itu menolong kita. Jadi nanti 2033 gereja tuh usianya 2000 tahun. Nah, sekarang kita lihat di sini apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Yuk baca. Sama-sama. 1, 2, 3. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi dan di Yudea dan Samaria, you will receive power. Enggak mau. Kekristenan bukan sekedar beragama. Gimana Anda bisa banding ini dari Tuhan atau dari hantu? Kalau nggak ada Roh Kudus. AI atau bukan? Kalau gitu, nggak usah ada pendetanya, AI aja. Lebih benar mungkin ayatnya. Saya kalau khotbah udah cek AI dalam semenit, ada 100 ayatnya. Tapi tidak ada impartasi. You will receive power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terus, apa Holy Spirit itu gimana? Definisi Holy Spirit menurut Yesus itu apa? Siapa dia? Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Oke. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang.
Jadi bukan benda. Seorang. Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus sudah gak ada. Udah naik ke sorga. 2000 tahun ini dia menyertai kita. Siapa? Holy Spirit. Apa Holy Spirit ini? Siapa dia? 17. Yaitu, jadi gak ada yang benar di dunia, hati-hati. Mau khotbah benar, kalau gak ada Holy Spiritnya gak benar. Good idea doesn't mean God idea. Ingat, mau gantiin ide Tuhan dengan ide manusia. Sorry. Motivational. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak dapat melihat dia. Jadi jangan digantiin sama good idea, motivational dunia. Amin. Jadi jangan gini, katanya gini, katanya begitu, katanya begini. Dah. Susah lah. Kalau katanya. Kata firman apa? Nah, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan kalau kita diam di dalam, Roh Kudus diam di dalam kita, kenapa harus dengar katanya-katanya? Nah ini, banyak ngaco. Makanya banyak ngaco. Iya, soalnya kata si tante, kata si cici, kata si koko. Lah, you gak ngerti bahwa kita ada roh penolong. Ketika kita berdoa dituntun Tuhan, jangan ke situ ada jurang. Jangan pinjol. Percaya. Ada blessing di dalam Tuhan. Cuman kita mesti tahan. Jangan aduh kalau ngomong pinjol jadi banyak nyinggung lagi nanti. Kenalah krisis. Habis itu sekarang udah gimana jadinya? Banyak orang tuh tertuduh karena bersalah. Kalau udah bersalah, ingat Holy Spirit akan menyadarkan kita. Go back. Amin. Udah yang udah. Saya berapa banyak counseling sekarang ke saya. Gara-gara di booster, gara-gara ini nih jadi penyakit gini. Udah, kata firman Tuhan yang minum racun maut pun tidak akan mati. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Oleh darah Kristus kita bisa mengalami kesembuhan. Amin. Jadi jangan ada penuduhan terus. Jadi ribut gara-gara suami istri, gara-gara vaksin jadi ribut. Padahal udah divaksin dua-duanya juga. Lu sih gara-gara Sinovac, lu gara-gara Moderna, gara-gara itu bisa cerai. Padahal udah divaksin lagi. Nggak ada di sini sih, itu mah di Bandung ada. Cuman kok itu nggak rasional gitu, udah dua-duanya agree, ngapain gitu kan. Jadi kita percaya ada Roh Kudus yang selalu membuat kita shalom. Amin. Ada damai sejahtera, gak usah menyalahkan. Kita percaya firman Tuhan itu menuntun kepada kebenaran. Kebenaran itu membawa kehidupan. Kehidupan itu membawa kesejatian. Nah sekarang kesejatian oleh AI apa? Kesejatian dari AI itu apa? Lu gak bakalan mati. Lu jantung lu gini-gini lu pakai ini pakai AI nanti jantungnya dirubah. Mau umur 200 tahun? Jangan. Udah gimana Tuhan aja. Amin. Gimana Tuhan? Kita nih selama kita hidup kita melayani Tuhan itu anugerah. Amin. Anugerah. Jadi Tuhan menciptakan seorang penolong. Aku tidak akan membiarkan engkau piatu.
Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan alam. Sampai juga Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Roh kebenaran itu akan menyertai. Terus di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat ke-7. Gimana cara bekerja? Cara bekerja daripada Roh Kudus itu. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah apa? Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, tetapi jikalau aku pergi, penghibur. Kemarin saya ada di Bandung, mantu saya tuh udah pelayanan di gereja, aktif. Dia salah satu leader. Dia konsel sama saya, Papa gimana ya Pak? Ini ada beberapa pelayan, konseling sama dia, mau ketemu Papa. Iya kenapa? Kok mendadak mereka dalam beberapa hari ini stres, pengennya ya mengakhiri hidup aja. What? Udah melayani? Udah. Loh. Nah, saya tahu ini lagi peperangan rohani. Spirit ini sudah lagi peperangan rohani. Situasi sekarang tuh membuat kita nih depres gitu. Tetapi there is one thing. Saya katakan, Holy Spirit akan menghibur kita. Amin. Saya menghibur oleh kata-kata. Tenang deh. Ada Tuhan. Tuhan akan beri kekuatan. Tapi you harus bergantung by the Holy Spirit. You learn, Tuhan gak ngomong, you learn from me. Enggak, you learn in me. Beda. From itu ke guru. Jadi kayak gua gitu. Enggak, you learn in me. Jadi maksudnya gimana? Jadi nih, gua tuh udah naruh Holy Spirit. Cuman seringkali kita menganggap Holy Spirit itu kayak layangan. Dianggap pembantu. Kalau lagi gua butuh, gua tarik tuh layangan. No. Jangan dipikir saya gak pernah ada masalah. Banyak, tantangan saya banyak. Bisa saya ngalami ketakutan? Bisa. Saya pernah mengalami pesawat mau jatuh? Saya pernah. Saya waktu itu di Mentawai, saya naik perahu gara-gara terlambat nih pada semua ini dulu, belanja dulu ini sampai jam 6 sore. 12 orang cuman punya rakit, satu yang cuman muat 6 orang. Ada 12 orang. Mau ditinggal 6 orang gimana? Di hutan. Naik semua ke perahu. Itu dari begitu naik ke perahu tinggal 6 senti. Nyebrang lautan. Mau naik semua atau tinggal semua? Ada binatang hutan? Oke, semua berdoa. Kalau perlu tenggelam semua. Semua diam. Nyanyi. Ke rumah Bapa yang senang. Paling kita dikubur semua kan. Itu benar-benar Holy Spirit bekerja. Gak peduli, lu metodis, lu protestan, lu karismatik. Di situ benar-benar kita butuh Holy Spirit tuh benar-benar. Sejam setengah tuh kayak seperti duduk juga gak bisa duduk tuh. Dirakit. Mau mati bareng nih kita. Begitu nyampe, terima kasih Tuhan. Tapi sejam kemudian lupa lagi. Lupa lagi. Gitu lagi. Seringkali Holy Spirit itu didukakan oleh kita. Tapi dia tetap setia. Kita kagak setia, dia tetap setia. Jadi Holy Spirit itu parakletos. Dari bahasa Ibraninya parakletos. Dia penolong
dikala kita nggak bisa. Kita nih nggak bisa. Orang iso, tetiasa. Saya ini baru pulang dari Pineng sama istri saya. Baru pulang dari Amerika. Bareng. Lah. Suaminya sakit. Pengap dikit. Bawa ke Pineng. Kenapa di rumah sakit di Pineng pingsan? Jantung klepnya bocor. Klepnya gak bekerja. Kok jadi ke ginjal? Kok jadi ICU? Kok jadi hari ini lagi nunggu? Nunggu apa? Nunggu check out. Check out kemana? Check out dari bumi. Udah gak bisa ngomong, gak bisa apa. Udah alat di sini. Aduh. Hidup ini anugerah. Dibisikin apa juga udah gak bergerak. Kata saya, aduh, hidup tuh anugerah. You know. Bener gak? Jadi, firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Itu 1 Korintus 3:16. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Nah, ini ngeri ini. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, jadi untuk apa? Sekarang untuk apa? Roh Kudus diberikan kepada kita. Ayat terakhir setelah itu saya mau berikan kesaksian bagaimana Tuhan memakai kesederhanaan orang. Ya karena saya ini orangnya belusukan ya, suka penasaran, suka ngejar saya ini. Gitu ketika ada pengalaman-pengalaman rohani supaya membuat saya ini downgrade gitu, jangan high profile gitu kan. Nah, gitu. Jadi nanti saya ceritain. Itu sebetulnya Tuhan itu mau supaya kita nih, saya ngelihat ke depan nih, banyak orang akan berseru kepada nama Tuhan. Saya di Pineng itu di rumah sakit itu, banyak opung-opung, banyak ini, aduh. Bapak, kita jual emas kita nih perhiasan untuk itu yang di rumah sakit gini. Waduh, kasihan padahal emas itu kan untuk saving, dolar naik nih kan gitu kan. Udah boro-boro gitu kan. Udah dah, kita nih benar-benar Tuhan ini mau supaya kita nih pergi. Holy Spirit itu diam di dalam kita supaya kita pergi memberitakan Injil. Kalau enggak kita enggak mau pergi. Nah, jadi di dalam Markus 16 ayat 19, coba buka. Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Oke, Markus 16 ayat 19. Oke, yuk. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Oke, 20 ada? Maaf, mungkin sebelumnya ya. Ayat 20, ayat 19, ayat 19. Markus 16, ayat 19 dan 20. Markus 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terus 20. Mereka pun, ini loh. Saya gak yakin kalau orang dipenuhi Roh Kudus cicing baik.
Gak ada demonstrasi kuasa Allah. Lalu mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan ayo baca yang keras yuk sama-sama. 1, 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan dan meneguhkan firman itu dengan. Jadi jangan ngecek hamba Tuhan terus. Itu hamba Tuhan penuh urapan gak sih? Ada mujizat gak? Lah dirinya gimana? Cek tetangga ada yang sakit gak? Tumpangin tangan. Buat mujizat. Kurang makan gak tetangga? Punya 5 roti 2 ikan bagiin ke CRT. Saya coba waktu itu ada anak rohani saya ngomong begini. Pak Daniel kunjungi dong kampung saya. Iya, nanti saya kenalnya sama satu mama umur 80 tahun. Mama ini suka lakukan mujizat. Oh ya, ya kata saya. Ya oke. Di daerah timur gitu. Oke. Mujizat apa? Dia suka bangkitin orang mati. Benar. Kata saya berangkat. Udah. Terus air berubah jadi anggur. Di Jakarta langka begini. Anggur jadi air, iya gitu kan. Nah, terus saya ketemu mama ini. Umur 80-an. Mama ini memang tajam. Dia kalau motivasinya nggak beres dia tahu loh. Gak mau dilayanin gitu. Bersembunyi gitu kan. Dia pendoa. Mama sudah bangkitkan 1 orang mati. Bukan 1. Banyak mama bangkitin. Banyak loh. Terus udah gitu lagi 20 tahunan yang lalu. Ini kan mereka miskin sekali. Perlu anggur. Nggak ada anggur. Jadi cuman punya air. Jadi mereka jalan kaki 5 kilo. Ambil air. Air juga susah lagi. Jadi jalan kaki 5 kilo. Terus mereka minta, Tuhan kami minta anggur. Tidak punya anggur. Mereka berdoa. Akhirnya berubah jadi anggur. Sampai sekarang anggurnya ada. Nah iman saya kan iman Thomas. Kalau belum merasakan kan nggak percaya gitu. Saya cobain gitu. Waduh anggurnya benar-benar anggur asli. Padahal air dengan air anggur kan beda. Ini kan itu air tuh dari tanah. Kalau sebenarnya anggur itu kan dari buah. Saya melihat perkara-perkara ajaib. Mama ini lulus SD kelas 2 juga nggak lulus. Saya bawa beberapa pendeta ke situ. Gak masuk di akal. Memang gak masuk di akal. Tuhan bekerja gak masuk di akal. Tahu gak empty ourselves itu gimana? Mengosongkan diri itu gimana? Percaya tuh. Menundukkan pikiran tuh gimana? Gak usah pakai otak kita. Just believe. Yuk nyaksikan deh. Yuk kita nonton videonya. Pak Simon Neolaka yang selalu mengadakan persekutuan doa orang yang setia dan cinta Tuhan. Dan di tempat ini juga bersama dengan Mama Jakoba ada di sini dan mereka dengan ibu ya yang ada di tempat ini. Mereka adalah pelaku-pelaku di mana mereka menyaksikan bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Bahkan di tempat ini banyak mujizat-mujizat terjadi. Ini Ibu Mama Jakoba itu juga pernah dipakai Tuhan secara luar biasa membangkitkan orang yang sudah mati. Ini mati 2 malam. Yang mana yang kanan itu? Yang ini meninggal 2 malam. Wow. Tuhan perintahkan saya untuk pergi doakan dia supaya Tuhan bangkitkan. Habis saya pergi kasih tahu dia pun orang tua, dia bilang nih berdoa supaya Tuhan. Doa pertama saya tumpangkan tangan. Dalam nama Yesus orang Nazaret. Konstan bangkit dari orang mati. Bangun dan berjalan. Dia tidak bergerak apa-apa. Dia diam. Saya tumpangkan tangan kedua kali. Dalam nama Yesus orang Nazaret. Konstan bangkit dari orang mati. Keluar dan berjalan. Dia pun kaki jari mai besar bergerak. Saya tumpangkan tangan ketiga kali. Dalam nama Yesus. Konstan bangkit dan berjalan. Dia bangun duduk bapak di tempat tidur.
itu ini masih baru 2 tahun. Ini tahun yang lalu? iya. Soalnya dia pun umur baru 2 tahun, Pak. Dia umur baru 2 tahun. Terus yang kecil nih siapa? Ini tunggu ini kita ini dulu ini. Iya. Ini 3 tahun. 3 tahun Dia, yang lalu. Iya, 3 tahun. Dia umur 3 tahun. Dia meninggal, tapi kas masuk di peti. Dan cuma ibadat untuk pemakaman. Saat itu Tuhan perintahkan, Yakoba pergi untuk doakan Susana supaya saya bangkitkan. Saat itu saya bilang, ini Tuhan yang perintahkan kau ini sendiri. Saya yang perintahkan berangkat sekarang ini. Saya pergi Bapak majelis duduk dengan Alkitab doakan untuk mau pemakaman. Semua banyak orang duduk dan orang tua. Saya sampai Bapak itu sambil ini Yakoba ke mana? Saya bilang Tuhan perintahkan saya untuk doakan ini Susana supaya Tuhan bangkitkan. Bilang silahkan. Dia bilang semua keserdatan. Dan ini Susana Tuhan perintahkan Yakoba datang doakan Susana untuk Tuhan bangkitkan. Saat itu daun sonde dekat Tuhan bangun jalan jauh. Daun minggir jauh sonde dekat. Saat itu Bapak majelis bilang doakan apa yang Tuhan perintahkan. Saya tumpangkan tangan. Dalam nama Yesus orang Nazaret, Susana bangkit dari orang mati, keluar dan berjalan. Di dalam peti ini, 3 malam 3 hari subiru. Kedua bui iko mulu. Saat itu tidak bergerak apa-apa. Saya bilang, dalam nama Yesus orang Nazaret, Susana bangkit dari orang mati, keluar dan berjalan. Dia pun kaki dari mayat bergerak. Ketiga kali, dalam nama Yesus, Susana bangkit dari orang mati, keluar dan berjalan. Dia bangun duduk di peti, duduk bapak. Beta ini jalan jauh, capek. Saya minta air untuk ini. Waktu tahun 65 itu tidak ada air, masa kasih air dingin. Boleh dipercepat ya ke anggur, dipercepat. Ini belasan yang sudah dibangkitkan dari orang mati. Orang semua Bahkan yang otaknya udah keluar, ditempel lagi. Waduh, hidup. Dan saya udah ngelihat orang yang memang itu yang mati. Nah ini anggur. Nah coba Ini kita melihat bagaimana air yang didoakan selama 3 hari 3 malam berubah menjadi anggur. Ini karena perintah Tuhan semata dan kuasa Tuhan semata. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Dan anehnya ini tidak pernah habis-habis. Tidak habis-habis, Pak. Tidak pernah Dia habis-habis. sedikit begini, dia naik. Kita pergi Surabaya, 5 mata Jumat pertemuan. Bahkan puluhan orang datang ke Iya, sini minum dan bawa. Dan tetap Tidak habis-habis, Pak. tidak habis-habis. Habis-habis, tidak habis-habis. Jadi dia tanggal 24 Juni tahun 2019 dia sudah berusia 20 tahun anggur ini. Iya. 9 berarti sudah 20 Iya, tahun. Bapak. Boleh kami cium? Iya, nanti baru kita ini. Ya. Nanti ini kata tadi. Mereka menikmati Tuhan. Mendekati anggur ini membawa kekuatan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Dan hamba-Mu hanya pandang kepada Kristus. Kami yang di sini, kami tidak ada kuasa. Tapi kuasa di dalam tangan kasih Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan Yesus bukan karena mujizat. Amin. Percaya bahwa Dia maha bisa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang besar itu ada di dalam kita. Melalui Roh Kudusnya. Begitu rendah hatinya. Dia mau dwell in us. Mau berada di dalam kita. Bersemayam di dalam kita. Saya percaya hari-hari ke depan Bapak Ibu sekalian. Tolong ya kita worship sebentar. Di dalam Kisah Rasul ini, orang percaya bahwa ini sudah terjadi. Bukan. Di dalam Kisah Rasul, di dalam ayat yang dikatakan di dalam hari-hari terakhir. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Bukan waktu itu. Demikianlah firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.
dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi. Darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bulan menjadi darah. Itu secara astronomi itu seperti blood moon. Blood moon terakhir 2032, 2033. Kita tahu semua. Ilmu pengetahuan udah memberitahukan kepada kita. Blackout, gelap gulita, peperangan, wabah, kekeringan. Dan kita tahu bahwa ini sedang hari-hari terakhir. Yang kita butuh bukan pengetahuan itu. How to survive, bukan. Tapi orang akan berseru kepada nama Tuhan. Tetapi bagaimana mereka tahu nama Tuhan kalau kita tidak memberitakan? Saya yakin bahwa kita akan dipakai Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita orangnya akan mendemonstrasikan kuasa Tuhan kepada mereka. Amin. Amin. Percaya bahwa kita akan dipakai Tuhan. Amin. Bukan Roh Kudus untuk kepentingan kita, bukan. Tuhan akan pakai kita. Mari nyanyikan Roh Kudus. Kau hadir di sini. Haleluya. Mari ambil waktu. Hanya 3-4 menit saja. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat kedua tangan kita, katakan sekali lagi. Mari buka hati kita. Katakan Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Oh, kami memerlukan Engkau. Setiap orang perlu Engkau saat ini Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biarkan musik mengalun. Kami butuh Roh Kudus bukan karena kami butuh mujizat. Tapi biar nama Tuhan diberitakan.
supaya keselamatan sampai ke semua penjuru. Kami butuh Roh Kudus karena kami ambasador-Mu Tuhan. Kami gak mau jadi orang percaya yang egois, hanya untuk kepentingan kami sendiri. Masih banyak yang belum diselamatkan. Masih banyak keluarga kami yang belum selamat. Masih banyak tetangga, teman-teman kami yang belum diselamatkan. Hari ini kami tahu, kami sadar bahwa dunia akan digoncangkan karena firman-Mu berkata, I will shake the nation. Aku akan goncangkan even langit, bumi, darat, laut. Aku akan goncangkan kerajaan demi kerajaan. Supaya nyata bahwa kerajaan sorga tidak pernah tergoncangkan. Kami butuh Engkau saat ini. Dan setiap orang kan berseru kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau terlambat Tuhan. Dan kami sangat butuh Roh Kudus, seorang penolong yang lain yang sudah diutus oleh Bapa. Seorang penghibur bagi kami semua. Karena itu Tuhan, kami penuhi setiap kami. Saat ini penuhi setiap kami. Engkau adalah seorang pribadi yang bisa di-reject, bisa diterima, bisa dilukai. Tetapi kami adalah orang-orang yang haus akan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Mari, siapa yang perlu Dia, angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima Dia, 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 haleluya, 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 terima Dia, penuhi, penuhi, penuhi. Kau lihat banyak tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Terima, 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 penuhi, penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Ketika mereka dalam kesulitan Tuhan, Engkau yang menjadi penolong. Engkau yang jadi penghibur ketika mereka dalam kesedihan. Mereka ketika dalam kesepian, Engkau yang menemani Tuhan. Mereka tidak pernah akan sendirian Tuhan. Mereka akan diberikan kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka akan diberikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Penuhi mereka, penuhi mereka, penuhi mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Penuh, 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 penuh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Urama Shekina papa 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 papa. Penuh, 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 penuh. Di dalam nama Yesus. Penuh, penuh, penuh. Bergerak, bergerak Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, mereka akan menjangkau jiwa-jiwa. Mereka akan menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mereka akan melakukan banyak mujizat demi mujizat. Dipenuhi dengan tanda-tanda heran. Di dalam nama Yesus. Kuasa kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali.
Atas nama gembala, seluruh pengerja Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini, mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Daniel Panji. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga senantiasa. Baik, kami rindu ingin menyambut adakah di antara Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Ada Ibu di bagian tengah kanan saya, boleh tak lambaikan tangan, ada lagi? Yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, puji nama Tuhan, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah dan bergabung bersama dengan keluarga besar di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan saudara. Tetapi sebelumnya saya rindu membacakan beberapa pengumuman penting untuk kita semua ketahui. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk pendaftaran penyerahan anak usia 0 sampai dengan 12 tahun telah dibuka. Bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya, silakan daftarkan nama. Baik putra maupun putri, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sekretariat gereja atau di setiap counter ibadah, baik di Kuningan City maupun di Ambasador. Baik, terima kasih. Kita akan memberikan persembahan dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang Kau utus di tempat ini, biarlah Engkau pakai kehidupannya lebih dahsyat lagi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Berkati kehidupan anak-anak-Mu berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Nah, selagi saudara memberi, kita akan diberkati sama-sama dengan pujian dari Duta Injil Big Choir dan juga Kids Choir. Kita sambut dengan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus.
berikan sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Duta Injil Big Choir dan Kids Choir. Puji nama Tuhan. Dan saya minta perhatian Bapak Ibu sebentar untuk penambahan pengumuman dari teens. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Siang ini kami dari Teens Duta Injil izin untuk mengumumkan mengenai event Teens Retreat yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai 26 Juni yang akan datang. Ini di belakang saya ini ada panitia Teens Retreat dari ketua retreat, bagian acara, bendahara, bagian multimedia. Saya percaya anak-anak ini adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Mungkin sedikit bisa diceritakan, ini ada Roberta, ketua panitia, itu nanti retreat itu ngapain aja sih gitu? Mungkin seperti apa gitu acaranya? Oke Kak, jadi shalom Bapak Ibu. Shalom. Jadi tujuan retreat ini itu agar semua remaja yang ikut bisa belajar bersama-sama dan memperdalam hidup di dalam iman. Nanti kita juga akan bonding bersama-sama, kita seru-seruan bareng dan tentunya bertemu teman-teman baru. Acaranya ada apa El? Nah, kalau acaranya pasti bakal ada sesi bersama pendeta, praise and worship yang seru sekali dan pasti juga bakal ada games. Games ini juga kalau yang tim yang menang juga bakal dapat hadiah. Setelah gamesnya juga bakal ada api unggun di mana panitia dan peserta saling satu sama lain bisa kasih kesaksiannya mereka. Dan setelah itu bakal praise and worship bareng lagi dan revival night. Tapi yang paling penting dari retreat ini kita dapat teman yang bisa satu sama lain menguatkan iman kita. Amin, amin. Jadi nanti acara retreat ini saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang memiliki putra putri, ayo daftarkan supaya anak-anak kita ini mengenal Tuhan lebih dalam lagi, menyerahkan hidupnya lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Saya ingin kasih tahu beberapa tahun terakhir ini ada banyak kesaksian dari orang tua maupun anak-anak yang mengikuti retreat ini. Ada orang tua yang menghampiri kami, mereka bilang setelah dari acara retreat ini tiba-tiba anaknya kok jadi rajin berdoa, jadi respect sama orang tua, lebih serius ikut Tuhan, hari Minggu jadi rajin mau ke gereja, sibuk mau melayani Tuhan. Saya rasa ini adalah yang diimpikan para orang tua, amin. Ini untuk pendaftaran harga Rp650.000 itu adalah harga early bird sampai tanggal 27 Mei yang akan datang. Lewat dari tanggal itu harga akan menjadi Rp750.000. Saya percaya Bapak Ibu Saudara segera daftarkan, bisa scan di QRIS yang ada ini ataupun bisa menghubungi panitia untuk pendaftaran. Saya percaya anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan semua. Amin. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan. Kami memuji
Angkatlah kedua tangan. Sembahlah Allah kita yang hidup, yang baik, dan yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur hari ini Allah telah menyampaikan isi hati Allah Bapa melalui hamba-Nya. Allah kita adalah Allah penuh kasih. Walaupun zaman pada akhir-akhir zaman banyak masalah, kegelapan terjadi di mana-mana. Allah kita adalah yang penuh kasih. Allah telah berjanji Allah akan menurunkan seorang pribadi Roh Kudus akan menyertai anak-anaknya. Tak kalah anak-anaknya percaya Yesus, Yesus menaruh di dalam hatinya untuk menyertai anak-anaknya, memberikan damai sejahtera, dan bahkan dari situ memberikan kuasa, solusi, penyelesaian, agar anak-anaknya tidak bimbang dan penuh damai sejahtera. Roh Kudus yang menyertai kita, kita dapat bersorak-sorai dalam keadaan apapun dan percaya tangan Allah tidak kurang panjang. Dia akan melawan yang tidak baik bagi anak-anaknya. Anak-anaknya akan terlindung. Bahkan anak-anaknya yang dikerjakan dibuat berhasil. Kita sungguh bangga. Kita punya Allah yang dahsyat. Hendaknya anak-anaknya tidak henti-henti berseru pada Tuhan, mendekati kepada Tuhan. Tangan Tuhan akan turun tangan, dibuatnya menjadi indah. Demikian hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Bersama-sama saya katakan Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu kembali ibadah minggu depan. Jangan lelah bekerja